Sidang penghiburan yang dikuatkan Tuhan, Opa Oma Naluk yang terkasih, Mama Rosni dan anak-anak, Salam. Kita merenungkan firman Tuhan dari pengalaman hidup Ayub yang mengalami berbagai-bagai kehilangan, sampai pada akhirnya ketika Tuhan memulihkan dia, Tuhan menggantikan semua yang pernah terambil daripadanya. Saudara-saudari, sidang duka yang berpengharapan dalam Kristus, penderitaan yang dialami oleh Ayub belumlah berakhir seiring dengan kematian anak-anaknya dan kematian seluruh hewan ternaknya. Jika Ayub belum mengalami penderitaan pada tubuhnya sendiri, maka penderitaan itu belum sempurna. Sebab menurut iblis, saat semuanya habis, bahkan tubuhnya sendiri ditimpa penderitaan, saat itu Ayub pasti akan mengutuk Allah. Ketika penyakit itu mulai menggerogoti tubuhnya, yang tertulis dalam bacaan kita, dari telapak kaki sampai ke batu kepala, istrinya menyuruh dia untuk mengutuk Allah. Disinilah, pada titik inilah, kesalehan dan kepercayaan Ayub diuji. Apakah iblis akan benar dengan dugaannya, ataukah ternyata dia salah dengan dugaannya? Lalu bacaan kita pada ayat yang ke-10 menulis respon Ayub yang menyatakan, masakan kita hanya mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Pada bagian akhir bacaan itu, pada ayat yang ke-10 tertulis, dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara-saudari, kenapa demikian? Sebab Ayub orang saleh itu, dia tahu bahwa penderitaan yang datangnya dari Allah, bahwa penderitaan yang terjadi atas izin Allah tidak akan pernah melampaui kekuatannya untuk menanggung semua beban itu. Selama penderitaan itu terjadi atas izin Tuhan, dia percaya bahwa dia pasti akan ditopang, bukan hanya untuk menghadapi, tetapi juga untuk melewati. Opa dan Oma Naluk dikaruniai Tuhan dengan 7 anak, dan dalam rentang usia sampai dengan saat ini mereka menguburkan 5, dan yang tersisa sekarang adalah 2. Duduk di sebelah Oma sedikit menggumam, harusnya anak-anak yang kubur kami, tapi kami yang kubur anak-anak. Selama penderitaan itu terjadi atas izin Tuhan, seorang percaya harus meyakini bahwa dia pasti akan ditopang untuk menghadapi dan melewati. Maka untuk apa mengutuk Allah jika semua yang terambil dari hidupmu sesungguhnya adalah milik Tuhan? Untuk apa mengutuk Allah kalau imannya bersuara dengan nyaring menyatakan bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan juga pasti yang mengambil? Kalau Tuhan berkenan memberi 7 anak, dan dalam perjalanan sampai usia senja Tuhan ambil duluan 5,
sepanjang hayat di kandung badan, bukankah Tuhan mengambil miliknya sendiri? Punya satu suami yang mengasihi istri dan anak-anak, yang menjadi tulang punggung keluarga. Kalau Tuhan berkenan untuk mengambil, bukankah Tuhan mengambil miliknya sendiri? Pada sikap yang demikian, mengajari kita di bawah tenda duka, bahwa manusia ketika dia diberi sesuatu, dia juga harus mengingat bahwa suatu waktu nanti apa yang diberikan kepadanya akan diambil kembali. Maka ini bukan soal Allah sayang atau Allah tidak sayang. Ini juga bukan soal Allah kasihan atau Allah tidak kasihan. Tapi ini soal ujian iman. Apakah hatimu melekat kepada Allah, ataukah melekat pada semua yang kau miliki, termasuk orang-orang yang kau kasihi? Masakan kita hanya mau menerima yang baik, tapi saat datang yang buruk, kita mulai mengutuk Allah atas semua yang Dia buat? Atau masakan kita hanya mau meminum yang manis dan menolak untuk meminum yang pahit, sedangkan pada yang pahit terdapat penawar atas segala racun? Tuhan berkuasa atas segala yang hidup. Dia berkuasa untuk memberi dan mengambil. Dan kalau Allah menjalankan kuasanya pada titik terendah, Mama Rosni dan anak-anak, opa dan oma sebagai orang tua, ingatlah, masakan kita hanya mau menerima segala yang baik dari Tuhan dan tidak atau bahkan menolak segala yang kita pandang buruk? Kematian suami, ayah, anak, saudara terkasih Bapak Daniel Darius Naluk di usia hampir 47 tahun menjadi bukti untuk kita semua bahwa Allah berkuasa untuk memberi 47 tahun yang lalu, dan 47 tahun kemudian Allah berkuasa untuk mengambilnya kembali. Dan dalam keputusan itu tidak bisa tidak ada hati yang pasti terluka. Hati istri dan anak-anak, hati orang tua, opa dan oma, hati semua bersaudara, keluarga, karena kematian dari mendiang Daniel Darius Naluk terjadi sangat mendadak. Tapi pada akhirnya nanti, opa dan oma, Mama Rosni dan anak-anak, pada akhirnya nanti kekuatan roh hikmat dari Allah akan menolong kita semua untuk mengerti kenapa Tuhan panggil pulang Bapak Daniel lebih dahulu, atau kenapa Tuhan panggil pulang dia dengan cara demikian, atau kenapa Tuhan panggil pulang dia dan opa oma harus kubur dia. Bukan dia yang melakukan sebaliknya. Allah akan menolong kita untuk mengerti seiring berjalannya waktu. Sekali lagi, dalam duka yang berat sekalipun, mari beriman seperti Ayub. Apakah kita mau menerima yang baik saja dari Allah dan tidak mau menerima yang buruk? Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.